semua, selamat datang di channel YouTube Yustika Fitri. Perkenalkan, nama saya Yustika Fitri dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Antropologi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video PBL atau Project Based Learning untuk kepentingan studi teori antropologi 1. Nah, PBL yang saya buat bertemakan manusia dan COVID, berfokus pada vaksin COVID-19 dan memiliki topik teori struktur fungsional Talcott-Parsons dan berjudul Vaksin sebagai upaya untuk akhiri pandemi COVID-19, kajian teori struktur fungsional Talcott-Parsons. Selamat menonton! COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus bernama SARS-CoV-2. Penyakit COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan mengancam kehidupan umat di seluruh dunia. Semua bidang kehidupan manusia mengalami kehancuran, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Berbagai negara melibatkan pemerintahan, perusahaan bioteknologi, ilmuwan, dan akademisi untuk menciptakan vaksin COVID-19. Karena vaksin COVID-19 dinilai sebagai upaya yang paling efektif dan paling ekonomis untuk menghentikan penyakit COVID-19. Nah, fenomena tersebut sangat penting untuk dikaji menggunakan teori struktur fungsional Talcott-Parsons. Berdasarkan alasan tersebut, maka makalah PBL yang saya buat memiliki judul Vaksin sebagai upaya untuk akhiri pandemi COVID-19. Kajian teori struktur fungsional Talcott-Parsons. Talcott-Parsons merupakan anak dari Edward Smith Parsons dan Mary Augusta Parsons. Talcott-Parsons lahir pada tanggal 13 Desember 1902 di Colorado, Amerika Serikat dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1979 di München, Jerman. Pada tahun 1924, Talcott-Parsons mendapatkan gelar sarjana muda dari Universitas Amherst dan kemudian melanjutkan studi S2-nya di London School of Economics. Pemikiran teori struktur fungsional Talcott-Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial atau struktur sosial yang terdapat unsur-unsur subsistem yang terintegrasi secara fungsional untuk mencapai keadaan equilibrium. Nah, pemikiran ini timbul melalui cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pemikiran Talcott-Parsons mengenai hal ini mendapatkan pengaruh dari Herbert Spencer dan Auguste Comte. Herbert Spencer dan Auguste Comte menganggap bahwa di dalam suatu organisme biologis terdapat suatu organ dan organ yang lainnya yang memiliki hubungan keterikatan dan hubungan ketergantungan antara satu dan lainnya. Nah, kemudian Parsons menyamakan hal ini dengan kondisi masyarakat, bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat hubungan keterikatan dan ketergantungan antara anggota-anggota yang ada di masyarakat. Selain itu juga, Talcott-Parsons mengemukakan fungsi-fungsi konsep imperatif. Nah, fungsi-fungsi konsep imperatif ini terdapat 4 hal yang biasa disebut dengan AGIL. AGIL merupakan singkatan dari adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Berikut penjelasan mengenai keempat konsep tersebut. AGIL yang pertama yaitu adaptation. Adaptation atau adaptasi merupakan kemampuan menyesuaikan diri dan kemampuan untuk mengendalikan diri dengan keadaan alam dan lingkungan sekitar. Jadi semua anggota masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan alam dan lingkungan sekitar yang sedang terjadi.
Kemudian yang kedua yaitu ada goal attainment. Goal attainment ini juga bisa diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai dari sistem sosial atau struktur sosial yang ada di suatu masyarakat. Jadi unsur-unsur dalam masyarakat tersebut harus dapat menentukan dengan baik tujuan bersama yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga ada integration atau integrasi. Nah, di integrasi ini semua unsur dalam masyarakat atau anggota masyarakat harus bersinergi, bekerja sama, dan terintegrasi secara fungsional. Nah, di sini maksudnya seluruh anggota masyarakat harus memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara satu dan lainnya, sehingga semua anggota masyarakat dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat yaitu latensi. Latensi di sini adalah pemeliharaan pola. Jadi, pola yang sudah ada di masyarakat harus dijaga dan terus dijaga untuk mencapai tujuan bersama. Pola-pola ini seperti menjaga nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, dengan demikian, dengan adanya pemeliharaan pola ini, maka tujuan masyarakat dapat tercapai dan masyarakat dapat mencapai keadaan yang stabil untuk mencapai harmoni sosial. Berkaitan dengan konsep imperatif agil dalam mewujudkan vaksin sebagai upaya untuk akhiri pandemi COVID-19, maka seluruh anggota masyarakat harus melakukan adaptasi, menetapkan tujuan, integrasi, dan menjaga pola-pola yang ada. Nah, pada tahap adaptasi, masyarakat harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi. Nah, pada saat ini kondisi yang sedang terjadi yaitu pandemi COVID-19. Nah, masyarakat harus terbiasa dan mengubah pola hidupnya untuk menghadapi pandemi COVID-19, seperti rajin untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian masyarakat harus selalu mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Nah, pada tahap penetapan tujuan, seluruh unsur masyarakat harus menetapkan tujuannya bersama secara penuh untuk mencapai kebaikan bersama. Tujuan yang perlu dicapai saat ini yaitu untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Nah, pada tahap integrasi, seluruh anggota masyarakat harus melakukan kerjasama, sinergi, dan kontribusi secara fungsional. Jadi, seluruh anggota masyarakat harus saling terkait dan saling bergantung antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan bersama demi kebaikan bersama. Nah, kemudian pada tahap pemeliharaan pola, masyarakat harus senantiasa menjaga pola-pola yang ada, nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang sudah ada harus dipertahankan sehingga akan mencapai keadaan yang stabil dan dapat mencapai harmoni sosial. Untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk mengakhiri pandemi COVID-19, maka diperlukan peran stakeholder secara penuh. Nah, stakeholder yang terlibat dalam masalah ini antara lain yaitu pihak pemerintahan pusat dan pihak pemerintahan daerah. Pihak pemerintahan pusat seperti presiden, wakil presiden, dan jajaran para menterinya. Kemudian, pihak pemerintahan daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, hingga sampai kepala desa. Nah, adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pusat harus dimengerti dan dipahami secara baik oleh pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian, stakeholder yang sangat penting dalam masalah ini yaitu masyarakat itu sendiri. Nah, pihak masyarakat harus secara penuh mematuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, masyarakat tidak boleh menganggap remeh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Nah, tentunya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama, yaitu untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Masyarakat harus mematuhi mengenai protokol kesehatan dan mengenai vaksin. Nah,
Dengan demikian, dengan adanya kontribusi, integrasi secara penuh antar anggota yang ada di dalam masyarakat, maka semua anggota masyarakat dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing sehingga tujuan bersama dapat tercapai, masalah bersama dapat terpecahkan, dan keadaan masyarakat akan menjadi seimbang menuju suatu keadaan equilibrium. Jadi, kesimpulan dari video PBL pada kesempatan kali ini yaitu masyarakat merupakan suatu sistem sosial atau struktur sosial yang terdiri dari unsur-unsur subsistem atau anggota masyarakat yang terintegrasi secara fungsional untuk mencapai keadaan equilibrium. Nah, jadi teori Talcott-Parsons ini mengemukakan bahwa anggota-anggota masyarakat dapat mencapai tujuan bersama ketika mereka melakukan integrasi secara fungsional. Nah, keempat konsep imperatif yang dikemukakan oleh Talcott-Parsons yaitu konsep agil dapat diterapkan dalam pengkajian fenomena vaksin COVID-19 sebagai upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dengan menerapkan konsep tersebut, maka semua unsur subsistem yang ada di dalam suatu sistem sosial masyarakat, semua anggota yang ada di dalam struktur sosial masyarakat akan berfungsi dengan baik dan memiliki keterikatan antara satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam mewujudkan vaksin sebagai upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19, maka unsur-unsur subsistem yang ada di masyarakat harus berintegrasi dengan baik. Nah, unsur-unsur subsistem ini seperti unsur pendidikan, unsur ekonomi, unsur politik, unsur sosial, dan unsur budaya. Dengan terintegrasinya semua unsur-unsur yang ada di dalam sistem sosial masyarakat, maka tujuan bersama dapat tercapai, masalah bersama dapat terpecahkan, dan bisa mencapai keadaan yang seimbang, stabil, dan mencapai keadaan equilibrium. Sekian video PBL dari saya. Apabila ada saran, masukan, dan tanggapan, silahkan ditulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.